Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah insiden yang sekilas terlihat kecil, tetapi menyimpan makna strategis yang jauh lebih besar. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana 4 orang militan yang muncul dari terowongan bisa mengubah arah pembahasan keamanan satu wilayah? Di tengah narasi gencatan senjata yang disebut masih berlaku di Gaza, pada 9 dan 10 Februari 2026, justru terjadi kontak tembak dan serangan yang menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar berhenti. Apakah ini hanya gesekan lokal biasa, atau sinyal bahwa struktur militer di bawah tanah masih aktif dan siap bergerak kapan saja? Mengapa insiden singkat di Rafah bisa berdampak pada pembahasan demilitarisasi dan operasi lanjutan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di tengah pernyataan resmi bahwa gencatan senjata masih berlaku di jalur Gaza, laporan lapangan pada 9 Februari 2026 menunjukkan realitas yang berbeda. Militer Israel menyampaikan bahwa pasukannya terlibat kontak tembak langsung dengan militan Hamas di wilayah Rafah Timur, bagian selatan Gaza. Menurut keterangan resmi militer Israel pada hari itu, 4 orang bersenjata muncul dari sebuah poros terowongan bawah tanah dan melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel yang sedang beroperasi di area tersebut. Pasukan Israel membalas tembakan dan melaporkan ke 4 penyerang tewas di lokasi. Tidak ada korban di pihak Israel. Detil yang menjadi perhatian utama bukan hanya soal baku tembaknya, melainkan cara kemunculan para penyerang. Laporan menyebut mereka keluar dari jaringan terowongan. Selama bertahun-tahun, infrastruktur bawah tanah menjadi bagian penting dari strategi militer Hamas. Jaringan tersebut digunakan untuk mobilitas pasukan, penyimpanan logistik, dan perlindungan dari pengawasan udara. Salah satu tujuan utama operasi militer Israel dalam Perang Gaza sebelumnya adalah menghancurkan sistem terowongan itu. Namun peristiwa 9 Februari 2026 memperlihatkan bahwa setidaknya sebagian jaringan masih dapat dimanfaatkan untuk operasi taktis. Pada hari yang sama, sumber yang dekat dengan Hamas mengidentifikasi salah satu korban sebagai Anas Anashar, yang disebut sebagai putra dari pejabat senior Hamas Isa Anashar. Hamas tidak langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Di sisi lain, militer Israel menegaskan bahwa operasi di Rafah Timur dilakukan sebagai bagian dari langkah pengamanan terhadap potensi ancaman aktif di wilayah perbatasan selatan Gaza. Rangkaian peristiwa pada 9 Februari tidak berhenti di Rafah. Laporan dari otoritas kesehatan setempat menyebut adanya serangan udara Israel di Gaza City yang menewaskan 3 orang di sebuah apartemen. Pada waktu yang hampir bersamaan, muncul laporan mengenai seorang petani Palestina yang tewas akibat tembakan di wilayah Deir al-Balah. Pihak Israel belum segera memberikan komentar mengenai insiden petani tersebut. Dalam hitungan jam, situasi yang disebut berada dalam kerangka gencatan senjata kembali dipenuhi laporan korban dan aktivitas militer. Data lapangan ini memperlihatkan satu pola penting. Meskipun tidak ada eskalasi besar berupa peluncuran roket skala luas atau invasi darat besar, kontak bersenjata tetap terjadi. Artinya, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya stabil. Keberadaan terowongan yang masih bisa digunakan menjadi indikator bahwa kapasitas operasional Hamas belum sepenuhnya dilumpuhkan. Bagi pengamat militer, fakta tersebut memiliki implikasi strategis karena menunjukkan kemampuan bertahan yang lebih panjang dari perkiraan awal. Peristiwa di Rafah Timur pada 9 Februari 2026 menjadi penanda bahwa konflik belum memasuki fase pasif. Di balik narasi diplomasi dan negosiasi, struktur tempur masih bergerak. Kontak tembak itu berlangsung singkat, tetapi pesannya luas. Aktivitas bersenjata di bawah tanah masih ada, dan jalur Gaza belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang konfrontasi bersenjata. Rangkaian kejadian pada awal Februari 2026 tidak berdiri sendiri. 10 hari sebelumnya, tepat pada 30 Januari 2026, militer Israel melaporkan kemunculan 8 orang bersenjata dari jaringan terowongan di wilayah Rafah. Laporan itu menyebut adanya baku tembak yang kemudian direspons dengan serangan udara.
Sehari setelahnya, 31 Januari 2026, otoritas kesehatan di Gaza melaporkan puluhan korban jiwa akibat gelombang serangan udara Israel yang disebut sebagai salah satu yang paling intens sejak gencatan senjata Oktober diberlakukan. Militer Israel menyatakan tindakan tersebut sebagai respons atas pelanggaran yang terjadi sehari sebelumnya. Pola yang terlihat sejak akhir Januari hingga 10 Februari 2026 memperlihatkan perubahan karakter konflik. Pada 10 Februari 2026, laporan media internasional mencatat adanya serangan drone Israel di wilayah Deir al-Balah bagian timur yang menewaskan 2 warga Palestina yang sedang bersepeda. Pada hari yang sama, laporan lain menyebut korban tambahan akibat tembakan di lokasi berbeda. Meskipun tidak terjadi pertempuran terbuka skala besar, frekuensi insiden bersenjata menunjukkan dinamika yang terus bergerak. Pendekatan yang terlihat di lapangan bukan lagi perang total seperti fase awal 2023, yang ditandai peluncuran roket masif ke wilayah Israel dan operasi darat besar-besaran. Pola yang berkembang di awal 2026 lebih menyerupai perang intensitas rendah. Dalam konsep militer, perang intensitas rendah adalah bentuk konfrontasi bersenjata dengan skala terbatas namun berkelanjutan. Serangan dilakukan secara terukur, dengan target spesifik, tanpa mendorong eskalasi penuh. Bagi Hamas, strategi ini memiliki beberapa implikasi taktis. Serangan terbatas dari terowongan atau kontak tembak lokal memungkinkan mereka mempertahankan eksistensi militer di tengah tekanan besar. Aksi berskala kecil juga dapat menjadi sinyal bahwa struktur komando dan kemampuan tempur masih ada. Dalam situasi negosiasi politik yang belum selesai, kemampuan untuk tetap menunjukkan aktivitas militer seringkali menjadi bagian dari posisi tawar. Dari sudut pandang Israel, insiden-insiden ini memperkuat argumentasi bahwa ancaman belum sepenuhnya dihilangkan. Setiap kemunculan militan dari terowongan menjadi bukti bahwa proses demilitarisasi belum tercapai. Aparat keamanan Israel menilai bahwa selama infrastruktur bawah tanah dan sel bersenjata masih aktif, risiko terhadap pasukan dan wilayah perbatasan tetap ada. Situasi ini menciptakan kondisi yang paradoks. Secara formal, gencatan senjata masih disebut berlaku. Namun di lapangan, insiden mematikan terus tercatat pada 30 Januari 2026, 31 Januari 2026, 9 Februari 2026, dan 10 Februari 2026. Tanggal-tanggal tersebut memperlihatkan kesinambungan ketegangan yang tidak sepenuhnya berhenti. Tidak ada ledakan konflik besar, tetapi juga tidak ada jeda absolut. Ritme seperti ini menjaga konflik tetap berada pada suhu menengah. Tekanan militer tidak sepenuhnya dilepas, tetapi juga tidak ditingkatkan ke level perang terbuka. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa kedua pihak masih menguji batas satu sama lain melalui aksi terukur yang berlangsung dalam jarak waktu yang berdekatan dan dengan dampak yang tetap nyata. Di balik setiap insiden bersenjata yang terjadi pada 30 Januari 2026, 31 Januari 2026, 9 Februari 2026, dan 10 Februari 2026, terdapat persoalan yang lebih besar dari sekadar baku tembak di lapangan. Isu utama yang membayangi seluruh dinamika ini adalah masa depan keamanan dan tata kelola Gaza setelah perang. Pembahasan mengenai demilitarisasi menjadi titik paling sensitif dalam negosiasi yang masih berjalan. Sejak gencatan senjata mulai diberlakukan pada Oktober sebelumnya, perdebatan mengenai pelucutan senjata Hamas terus muncul dalam berbagai forum diplomatik. Israel secara konsisten menyatakan bahwa tujuan strategisnya adalah memastikan Gaza tidak lagi menjadi basis ancaman militer. Penghancuran jaringan terowongan, pembongkaran infrastruktur persenjataan, serta pembatasan kemampuan tempur menjadi bagian dari kerangka tersebut. Setiap kontak tembak baru, termasuk yang terjadi di Rafah Timur pada 9 Februari 2026, dipandang sebagai bukti bahwa target itu belum tercapai. Di sisi lain, Hamas memandang isu senjata sebagai bagian dari posisi politiknya. Dalam beberapa pernyataan publik yang muncul awal Februari 2026, tokoh senior Hamas menyampaikan bahwa pembahasan mengenai masa depan persenjataan hanya dapat dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, termasuk jaminan keamanan jangka panjang dan pengaturan politik baru di Gaza. Mereka menolak konsep pengawasan atau kendali asing atas wilayah tersebut. Perbedaan perspektif ini membuat negosiasi berada dalam situasi yang rapuh. Rafah menjadi simbol dari tarik-menarik tersebut. Perlintasan di wilayah selatan Gaza itu sempat mengalami pembatasan aktivitas sebelum kembali dibuka pada awal Februari 2026
untuk evakuasi medis dan pergerakan terbatas. Laporan lapangan menunjukkan adanya pemeriksaan ketat dan keluhan keterlambatan dari warga yang hendak melintas. Aktivitas kemanusiaan memang berjalan, tetapi dalam kondisi yang sangat diawasi dan bergantung pada koordinasi keamanan. Ketegangan keamanan yang terus terjadi membuat pembahasan pemerintahan pasca perang belum mencapai titik jelas. Sejumlah rencana mengenai pembentukan struktur administrasi baru di Gaza masih dalam tahap pembicaraan. Proposal penggalangan dana rekonstruksi dan pembentukan Badan Pengawas Internasional juga disebut sedang disiapkan untuk dibahas pada pertengahan Februari 2026. Namun, tanpa kesepakatan mengenai status militer di lapangan, kerangka politik sulit bergerak maju. Setiap kontak tembak memberi dampak pada kalkulasi tersebut. Bagi Israel, insiden bersenjata memperkuat argumen bahwa operasi tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Bagi Hamas, kemampuan untuk tetap muncul dan melakukan aksi bersenjata menjaga relevansi mereka dalam perundingan. Situasi ini menciptakan lingkaran tekanan yang saling memengaruhi antara dinamika militer dan diplomasi. Hingga pertengahan Februari 2026, belum ada indikasi bahwa kebuntuan ini akan segera terurai. Insiden bersenjata skala terbatas tetap tercatat. Pembahasan politik terus berlangsung dan isu demilitarisasi tetap menjadi pusat perdebatan. Di atas kertas, gencatan senjata masih disebut berlagu. Di lapangan, pergerakan bersenjata dan respons keamanan menunjukkan bahwa konflik berada dalam fase yang belum benar-benar selesai. Kontak tembak pada 30 Januari 2026, 31 Januari 2026, 9 Februari 2026, dan 10 Februari 2026 memperlihatkan satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun jalur diplomasi tetap berjalan dan istilah gencatan senjata masih digunakan, dinamika keamanan di lapangan terus bergerak. Jaringan terowongan yang masih aktif, serangan terbatas yang tetap terjadi, serta perdebatan mengenai demilitarisasi menunjukkan bahwa fase pasca perang belum mencapai titik stabil. Di balik setiap laporan militer dan setiap angka korban, terdapat pertarungan strategi, posisi tawar, dan kepentingan politik yang lebih luas. Konflik ini tidak lagi selalu tampil dalam bentuk eskalasi besar, tetapi hadir melalui gesekan terukur yang konsisten. Inilah yang membuat situasinya kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Untuk terus mengikuti perkembangan geopolitik yang aktual, berbasis fakta, dan disajikan secara netral serta mudah dipahami, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.